dari kepemimpinan nasional yang akan datang, dan kemudian juga bagaimana seluruh tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung mungkin lebih dari 8 bulan, sejak setahun yang lalu. Sejak 1 tahun yang lalu kami telah mempersiapkan visi misi dan agenda strategis dari calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Dengan demikian, di dalam Rakernas ini aspek-aspek pemerintahan ke depan, agenda strategisnya, visi misinya, aspek-aspek pemenangan pemilu, dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap wong cilik itu akan dibahas secara khusus guna memantapkan pembahasan bagaimana partai PDI Perjuangan dengan 3 pilar partainya yang terdiri dari 128 anggota DPR RI, 464 DPRD provinsi, dan ada 18 ketua DPRD provinsi, kemudian 3.232 anggota DPRD kabupaten kota, 54% kepala daerah, dan 1,2 juta pengurus partai di seluruh tingkatan. Semua akan mendorong agar apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024 itu dapat betul-betul berpadu. Mengingat Bapak Presiden Jokowi itu berasal dari PDI Perjuangan, sehingga platform keberpihakan terhadap wong cilik ini juga akan dijalankan. Nantinya ada perintah harian Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan hal tersebut. Nah, guna memantapkan di dalam mengusulkan rekomendasi, maka kami juga mengundang beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan yang selama ini telah menjalankan perintah partai di dalam memerangi kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran, keadilan untuk semua, yaitu Wali Kota Surabaya, Wali Kota Solo, Wali Kota Semarang, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Tidore Kepulauan, untuk nantinya menyampaikan bagaimana kebijakan dan perintah konstitusi, perintah partai itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan rencana Rakernas itu akan ditutup pada tanggal 8 sore hari, dan disitulah rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada publik. Di tengah-tengah Rakernas nanti juga akan diadakan berbagai kegiatan yang sifatnya nanti bisa diliput oleh pers, ya, termasuk berbagai atraksi kebudayaan, dan seluruh peserta Rakernas dijaga betul staminanya sehingga setiap pagi di sekolah partai nanti ada senam sicita, karena kita ini kan ibarat lari maraton pemilu sekitar 253 hari lagi, sehingga diperlukan suatu stamina, daya juang yang kuat. Nah, buat teman-teman pers, karena fokus kita adalah pada Rakernas ketiga, maka mohon maaf pertanyaan-pertanyaan nanti juga terkait dengan materi Rakernas 3 ini. Nanti itu sebelum dilanjutkan tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Jarod Saiful Hidayat dan Bapak Arief Budimanta. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Rekan-rekan yang saya hormati, jadi saya oleh Pak Sekjen bahwa Rakernas akan dilaksanakan 6 sampai 8 Juni. Dan sebelumnya tanggal 5, ya, ini seluruh peserta sudah hadir di sekolah partai. Jadi 5 sore nanti malam sudah ada gladi bersih untuk pelaksanaan Rakernas. Di dalam Rakernas ini sebetulnya partai melakukan konsolidasi pemikiran, konsolidasi program, pemikiran dan program-program ideologis, yaitu Pancasila. Bagaimana partai
menerjemahkan ideologi Pancasila dalam program dan kebijakan. Maka tema yang diambil adalah pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena Rakernas ini akan dibuka tanggal 6 Juni, yaitu hari lahir Bung Karno, berarti kalau Bung Karno masih diberikan hidup, usianya sudah 122 tahun. Jadi ini ulang tahun Bung Karno yang ke-122, maka kita akan menerjemahkan cita-cita Bung Karno ketika mendeklarasikan Indonesia Merdeka dan ketika menggali Pancasila. Apa cita-cita beliau? Beliau sampaikan bahwa di dalam Indonesia Merdeka itulah tidak ada kemiskinan bagi rakyat kita. Tadi sampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita berkomitmen tahun 2024 seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan akan betul-betul bekerja berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Apa hanya kemiskinan ekstrim saja? Tidak. Seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan ini berjalan secara berkesinambungan. Tahun 2034 kita berusaha betul tidak ada kemiskinan di Indonesia. Berarti 10, 12, 13 tahun yang akan datang 0% kemiskinannya. 2024 kemiskinan ekstrim yang sekarang ini kurang lebih 1,5%, Pak Arief ya, itu 0%. Oleh karena itu tadi saya sampaikan oleh Pak Sekjen bahwa akan ada testimoni serta sharing beberapa kepala daerah yang konsisten untuk melaksanakan perintah partai. Mulai dari wali kota Surabaya, Solo, Semarang, Kabupaten Banyuwangi, dan Tidore, Kepulauan. Seluruh kepala daerah itu diperintahkan dari PD Perjuangan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada rakyat miskin. Pro-pur budgeting, dia harus pro-pur. Budgeting itu harus pro-pur, berpihak kepada rakyat miskin. Anggaran juga harus pro-employment. Anggaran harus mampu menciptakan lapangan kerja. Dan anggaran juga harus pro-empowerment, berpihak untuk memberdayakan ya rakyatnya di wilayah masing-masing. Ini materinya. Kemudian tidak kalah penting, kita juga akan melakukan konsolidasi pemenangan pileg dan pilpres. Maka sifatnya tertutup. Rekan-rekan media di PD Perjuangan kita semua bergerak untuk mewujudkan yang disebut dengan 5 mantap. 1 mantap ideologi. Maka dibuatlah sekolah partai oleh Ketua Umum, kaderisasi terus-menerus, sekolah partai terus-menerus. Ya, mantap ideologi. 2 mantap organisasi. Seluruh organisasi mulai dari tingkat DPP sampai tingkat ranting terbentuk. Tadi sampaikan ada 1,2 juta pengurus kita. Yang ketiga adalah mantap kader. Yang keempat adalah mantap program. Dan yang kelima mantap sumber-sumber daya. Maka PD Perjuangan ini berpihak betul-betul membangun kantor-kantor partai sebagai sumber-sumber daya. Dan saya dapat info dari Pak Sekjen, ini luar biasa. Hari ini peletakan batu pertama pembangunan kantor di Pacitan. Ya. Pacitan itu tahun 99 kita mutlak menang. Maka kita akan berusaha betul 2024 kita akan rebut kembali kemenangan di Pacitan. Ya, ini berlaku terus-menerus. Jadi ada konsolidasi pemenangan pileg dan pilpres. Oleh sebab itu, di samping tadi Pak Jokowi sebagai presiden untuk bisa memberikan pengarahan, juga akan diundang calon presiden dari PD Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga beliau juga bisa mendengarkan berbagai macam ya saran, masukan, aspirasi dari pengurus partai di tingkat DPD dan pemetaan di masing-masing wilayah. Ini tambahan kami. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih Mas Jarod. Jadi betul nanti Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan yang sudah menerima mandat dari Ibu Megawati Soekarno Putri juga akan memberikan arahannya bersama dengan Pak Ganjar Pranowo.
memberikan sambutan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kemudian ada Mas Gibran, kemudian Mas Eri Cahyadi, ada Mbak Ipu, ada Pak Kapten Ali Ibrahim, kemudian ada Ibu Ita. Ini semua punya track record yang sangat baik di dalam memerangi kemiskinan dan menjadikan bagaimana kebijakan tata ruangnya itu pro terhadap rakyat kecil, kebijakan di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, bantuan-bantuan sosial, kemanusiaan, itu nanti akan menjadi salah satu bagian dari rekomendasi Rakernas. Selanjutnya kepada Pak Arief Budimanta, dipersilakan. Terima kasih Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Yang pertama, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara yang menjadi tema dari Rakernas PDI Perjuangan ini. Kita mengetahuinya ini adalah bagian dari mandat konstitusi. Jadi mandat konstitusi di pasal 34 ayat 1 itu sebenarnya satu tarikan nafas dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian. Jadi sejak awal disadari oleh para pendiri bangsa, menyelesaikan problematika fakir miskin dan anak terlantar ini adalah caranya dengan menjalankan apa yang kita sebut dengan demokrasi ekonomi. Jadi nafasnya itu ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena persoalan fakir miskin dan anak terlantar itu adalah, yang pertama, dia adalah problem global. Semua negara menghadapi persoalan seperti ini. Kemudian yang kedua, disadari bahwa ini adalah problem struktural. Struktural dalam sosial, struktural dalam ekonomi, maupun struktural dalam politik. Maka jalan penyelesaiannya tadi itu ada di pasal 33 dalam konteks demokrasi ekonomi. Nah, untuk itu bahwa pemerintah telah memiliki komitmen, terutama Pak Presiden Jokowi. Kalau kita lihat angka kemiskinan kita selama 20 tahun terakhir, ini adalah posisinya yang boleh dikatakan terendah ya sepanjang sejarah 20 tahun. Kemiskinan kita, angka kemiskinan kita pada saat ini secara umum 9,57%. Jadi ya terendah dalam 20 tahun terakhir. Walaupun pada waktu COVID itu sempat tahun 20, tahun 21 itu sempat double digit, tapi kemudian di tahun 22 itu kembali kita rebound. Harusnya sekarang sudah, kalau tidak ada COVID, harusnya lebih rendah dari angka 9,57% tadi. Ya, harusnya. Karena posisi angka single digit itu ada di masa-masa di tahun 2019 ya, sebelum COVID berlangsung. Itu kemiskinan. Kemudian yang kedua, kemiskinan ekstrim. Extreme poverty. Ini juga bagian daripada komitmen global. Sustainable Development Goals yang disepakatin oleh negara-negara dalam satu persidangan PBB di tahun 2015 menjadikan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan itu adalah mengakhiri kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Tetapi pemerintah memiliki komitmen untuk menyelesaikan itu di tahun 2024. Di tahun 2020, kemiskinan ekstrim kita itu secara persentase dari populasi itu kurang lebih sekitar 4%. Laporan terakhir dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim itu posisinya kurang lebih sekitar 1,5% di tahun 2022. Jadi ada effort penurunan kurang lebih sekitar 2,5% di selama tahun 20 sampai dengan tahun 2022. Nah, jangka waktu
jangka waktu tahun 23 sampai dengan tahun 24 ini adalah tahun yang krusial, karena biasanya mekanisme untuk menurunkan dari angka yang sudah sangat rendah 1,5 menuju 0 itu adalah langkah-langkah yang diperlukan extra effort. Nah, untuk itulah maka kemudian diperlukan dukungan seluruh pihak, baik dari kepala daerah, fraksi-fraksi yang ada di partai politik, ataupun masyarakat sipil maupun dunia usaha untuk bersama-sama menyelesaikan problem global, problem nasional ini, agar kemudian kemiskinan ekstrim itu bisa tercapai 0% di tahun 2024. Pemerintah sendiri telah mengambil langkah-langkah kebijakan, baik itu melalui mekanisme undang-undang APBN maupun instruksi ataupun peraturan yang sifatnya khusus yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Nah, harapan kita tentunya pertama, komitmen itu dapat terbangun secara bersama-sama, dikanalisasi, diinisiasi oleh kepala-kepala daerah yang berasal di PD Perjuangan, yang kemudian akan menjadi komitmen bersama di dalam rapat kerja nasional yang akan berlangsung tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juni yang akan datang. Sehingga kemudian apabila ini kemudian tercapai di tahun 2024, secara paralel kemudian persiapan untuk mencapai kemiskinan yang angkanya 0% di tahun 2034, langkah-langkahnya akan dilakukan, baik melalui mekanisme intervensi program yang bersifat perlindungan sosial maupun intervensi program yang sifatnya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan, seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, yang kita sebut dengan capital reform. Capital reform ini, reformasi kapital ini menyangkut reform terhadap akses untuk mendapatkan pekerjaan, kalau berusaha maka kemudian akses untuk mendapatkan pasar, akses untuk mendapatkan modal, gitu, sehingga kemudian memiliki daya hidup yang lebih baik, bebas dari kemiskinan. Kalau kemudian terkait dengan aspek capability, akses terhadap pendidikan, terhadap keterampilan, itu capital reform dari sisi akses. Tetapi juga dari sisi aset misalnya terkait dengan tanah, karena kita tahu dalam ekonomi tanah itu adalah salah satu faktor produksi, ya, faktor produksi, dan itu yang sekarang juga sama-sama kita ketahui dilakukan sangat aktif oleh pemerintah melalui legalisasi ataupun redistribusi aset tanah. Ada jutaan hektar tanah yang dilegalisasi dan kemudian diberikan kepada rakyat, terutama rakyat yang berada dalam posisi tidak mampu begitu untuk mengurus sertifikat, tapi kemudian diuruskan sertifikasinya oleh negara. Begitu juga alokasi redistribusi aset tanah untuk masyarakat melalui sejumlah kebijakan, misalnya perhutanan sosial dan lain sebagainya. Nah, saya rasa mungkin itu beberapa hal yang kemudian akan dibahas bersama-sama nanti dengan kepala daerah. Selain itu tentu kita juga belajar dari kisah sukses, cara-cara untuk menyelesaikan problematika kemiskinan itu dari negara-negara yang sudah lebih maju dari kita menyelesaikan soal ini. Misalnya Korea Selatan yang mengawinkan antara pertumbuhan dengan kesejahteraan, kemudian ada juga negara Cina yang sejak tahun 2020 sudah dinyatakan bebas kemiskinan oleh PBB, kemudian Jepang yang juga habis perang tapi kemudian bisa recover cepat, termasuk negara-negara Amerika Selatan. Jadi proses lesson learn dari berbagai negara, kemudian lesson learn dari berbagai kepala daerah ini akan menjadi satu kesatuan dalam kerangka untuk menyusun langkah-langkah strategis dan taktik untuk menyusun path, ya, ataupun kerangka kebijakan ekonomi ke depan yang bukan hanya sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bersamaan untuk mengejar kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga kemudian apa yang menjadi
cita-cita para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, di mana di masa kemerdekaan tidak ada kemiskinan, itu kemudian dapat kita capai dalam satu jangka waktu yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Dan ini sekali lagi membutuhkan komitmen gotong royong kita semua, termasuk teman-teman dari media, untuk selalu mengingatkan soal ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian teman-teman semuanya. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, agenda strategis calon presiden, dan kemudian kebijakan strategis untuk pemenangan pemilu, semua akan dibahas, serta pergerakan seluruh mesin partai di dalam memenangkan pemilu tahun 2024. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Pakai mic Mbak, biar kedengaran yang Selamat pagi Pak Sekjen, Pak Jarod, Pak Arief. Izin saya Delvira dari liputan6.com. Saya ingin bertanyakan, ini terkait kemiskinan ekstrim nih Pak. Untuk Jawa Tengah nih Pak, kan Capres PDIP merupakan Gubernur Jawa Tengah. Nah, dan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah ini meskipun tidak termasuk dari 10 tertinggi, masuk dari data yang saya baca, mohon koreksi kalau salah, 5 besar terbanyak kemiskinan ekstrim. Apakah di Rakernas kali ini akan ada fokusnya ke Jawa Tengah, mengingat Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah? Terima kasih. Ya, kalau fokus kemiskinan ekstrem ya di seluruh Indonesia. Karena itu tanggung jawab ideologis dan juga percepatan. Jadi Pak Ganjar nanti mendorong percepatan di dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi keadilan secara progresif, kemakmuran secara progresif. Terkait dengan data-data kemiskinan, ya kita tanyakan ahlinya. Silakan Mas Arief. Terima kasih Pak Hasto. Jadi kalau kita lihat dari sisi leveling ya, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada saat ini, sebenarnya kalau dari sisi laju penurunannya itu relatif lebih cepat ya, lebih cepat kalau kemudian kita bandingkan dengan nasional beberapa tahun terakhir ini. Misalnya kalau kita ambil antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 ya, di tahun 2022. Contoh misalnya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 itu rata-rata penurunan kemiskinan itu sekitar, kurang lebih ini rata-rata ya penurunannya, laju penurunannya sekitar 4%, bukan turun 4%, tapi laju penurunannya kurang lebih sekitar 4%. Gitu. Jadi ini menunjukkan apa namanya langkah-langkah strategi dan kebijakan pembangunan baik yang sifatnya di level skala nasional itu juga terintegrasi dengan skala regional, khususnya di wilayah provinsi dan kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya memang pada sisi lain ya, secara kalau kita lihat ya di Jawa secara keseluruhan, konsentrasi penduduk miskin, khususnya penduduk miskin ekstrim itu dalam konteks nasional itu memang ada di Jawa ya, karena populasi penduduknya juga paling besar kan di Jawa. Populasi ya, kalau persentase tentu yang paling banyak itu ada di wilayah Indonesia Timur di Papua. Jadi ini PR besar kita bersama. Kenapa kemudian diperlukan komitmen bersama, bukan hanya menyelesaikan problem kemiskinan di Jawa, tetapi juga bisa menyelesaikan juga di wilayah Papua yang secara persentase itu besar walaupun penduduknya sedikit gitu. Di Jawa persentasenya kecil tetapi penduduknya banyak gitu. Maka kemudian diperlukan data yang lebih akurat, intervensi program yang lebih tepat sasaran dan dilakukan secara berkesinambungan. Ya, yang lain? Izin Pak Hasto. Silakan. Saya Ulum dari Jawa Pos.
ini nanti kan soal kemiskinan nanti kan programnya menjadi semacam visi misi Pak Ganjar lah. Apakah nanti juga menjadi jargon-jargon di kampanye? Karena ini kan isu seksi Pak Hasto. Semuanya kalau kita ini sudah miskinnya nggak ada kan kita sejahtera semuanya kan, terutama wartawan ini Pak. Seperti itu. Jadi apakah nanti menjadi jargon-jargon? Yang kedua, ini kan tidak hanya pileg dan pilpres, nanti kan ada pilkada, tidak hanya pilkada atau pilpres, tapi kan ada pileg. Jadi apakah nanti caleg-caleg juga fokus untuk ini? Karena kan ini caleg-caleg juga mempunyai masa yang luar biasa, yang punya program-program nanti diarahkan ke daerah masing-masing. Ini kalau misalnya saya bayangkan itu kepala daerah, presiden, calegnya semuanya fokus ke situ. Nah insya Allah nanti kita nggak ada yang miskin lah Pak. Nah seperti itu. Tapi kan selama ini program ini kadang-kadang hanya angka-angka Pak. Jadi kadang-kadang misalnya di kampung kita, di kanan kiri yang dulu miskin sama sekarang juga tetap miskin seperti itu. Nah itu izin jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. PD Perjuangan itu selalu berbicara pergerakan. Sarinah itu Toserba bukan hanya suatu ikon, tapi di situ melambangkan pergerakan yang dulu dicanangkan oleh Bung Karno dan ada etalasenya yang ditampilkan. Maka 3 pilar partai dari pusat, provinsi, kabupaten, eksekutif, struktur legislatif itu semua bergerak, termasuk calon anggota legislatif, sehingga kita keroyok bersama. Dari Bupati Banyuwangi misalnya dalam pemaparan pendahuluan, mereka membagi jumlah yang stunting misalnya, jumlah kemiskinan ekstrim, itu kemudian dibagi oleh 3 pilar ini, termasuk eksekutifnya, tanggung jawab sekda, tanggung jawab kepala dinas, bahkan kemudian bupatinya ini tinggal di desa-desa langsung menyelesaikan masalah rakyat. Kemudian ada kepala daerah PD Perjuangan yang membuat pelayanan terpadu di dalam mengatasi kemiskinan, sehingga aspek ideologinya ada, aspek teknokratiknya ada, best practices-nya ada, pergerakan 3 pilar partai ada. Sehingga dengan cara gotong royong itulah kami meyakini bahwa bersama dengan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem ini bisa diatasi pada tahun 2024 dan menjadi bagian dari legasi Presiden Jokowi karena dukungan terus-menerus dari 3 pilar PDI Perjuangan. Ya, jadi semuanya bergerak dan ini nanti menjadi bagian dari agenda strategis. Sama dengan mengangkat harkat martabat bangsa melalui olahraga, supremasi olahraga di dunia internasional. Jadi urusan sepak bola, urusan bulu tangkis, basket, renang, atletik kita, itu nanti juga menjadi bagian dari agenda strategis dari calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PD Perjuangan bersama dengan gabungan partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Jadi komitmen inilah yang diwujudkan dan waktunya masih ada untuk berpikir jernih bagaimana kepemimpinan yang akan datang memang satu nafas. Jadi Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, Pak Ganjar Pranowo ini satu nafas kepemimpinan. Mas. Ya, monggo. Putu Mas dari Kompas TV. Ini kan kalau bicara soal kemiskinan yang baru-baru ini lagi ramai juga dan jadi fokusnya Pak Presiden terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan ini juga terjadi justru di daerah-daerah perbatasan kayak di NTT, kemudian juga tadi kan salah satu kepala daerah yang dipanggil ke Rakernas ini adalah dari Tidore, Kepulauan, Maluku. Nah, apakah TPPO ini juga jadi salah satu concern-nya PDIP yang nantinya akan dibahas dan masuk ke tentu visi misinya Mas Ganjar? Karena kan tadi keberlanjutan program-program Pak Jokowi ini satu nafas nantinya dengan visi misi dari Mas Ganjar. Nah, terkait dengan TPPO ini masuk atau enggak, Mas? Terima kasih. Terima kasih. Kalau ukur pengentasan kemiskinan ini kan bukan secara teknokratik yang diukur dari pendapatan per hari berapa, tetapi juga indeks kebahagiaan itu diukur. Dan kita kan konsepsinya ketika negara ini lahir itu kan sangat jelas. Jadi kebahagiaan secara spiritual, secara material, harapan hidup. Bahkan Bung Karno di dalam pola pembangunan semesta berencana dengan sangat tegas menyatakan harapan hidup itu sebagai suatu hal yang sangat penting, dari pendidikannya, dari fasilitas kesehatannya, dan Bu Risma nanti juga akan memberikan masukan yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Demikian pula Bapak Abdullah Aswar Anas dalam kerangka pergerakan reformasi birokrasi
yang basisnya itu juga kinerja. Jadi reformasi birokrasi itu basisnya kinerja di dalam mengatasi stunting, di dalam mengatasi kemiskinan ekstrim, sehingga partai berbicara tentang pencegahan kemiskinan ini bukan hal yang baru, sudah kami lakukan terus-menerus. Bahkan sejak Pak Jarod sebagai wali kota saat itu bersama dengan Bapak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo itu sama-sama merumuskan hasta prastia partai yang kemudian menjadi dasar prastia partai melalui kebijakan anggaran. Jadi PD Perjuangan ini terus melakukan hal-hal yang konkret melalui kebijakan politik untuk menyatakan keberpihakannya kepada rakyat. Nah, terkait dengan perdagangan ya human trafficking itu kan harus kita atasi. Negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka Pak Jokowi kan menata perbatasan. Dulu perbatasan itu dianggap halaman belakang. Dan ini dirumuskan oleh Kongres Partai pada tahun Kongres ketiga itu berarti 2010. Kita sudah merumuskan bahwa ketika nanti PD Perjuangan dipercaya rakyat, di mana presidennya dari PD Perjuangan, maka perbatasan itu bukan halaman belakang, dia adalah halaman depan. Maka ini dijalankan dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Jokowi yang menjadikan perbatasan sebagai halaman-halaman depan dan pusat-pusat kemajuan di mana konsepsi Indonesia membangun dari pinggiran, Indonesia sentris itu dikedepankan. Ini digodok dalam Kongres ketiga pada tahun 2010 sehingga kesinambungan ini penting. Jadi kita akan memerangi berbagai hal. Bahkan dalam hal konkret pun partai di NTT kami telah pernah membantu ada satu organisasi yang menangani korban-korban human trafficking. Kami menyumbangkan ambulans, tetapi aksi karitatif ini nggak cukup ya, diperlukan upaya berkesinambungan dan ketegasan dari negara di dalam menjaga wilayah-wilayah perbatasan kita dan membangun kerjasama internasional, karena ini juga disuarakan oleh Presiden Jokowi dalam ASEAN Summit di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Indonesia menaruh perhatian yang sangat penting untuk membangun kerjasama di dalam memerangi human trafficking ini. Terima kasih. Saya lihat dari Kompas, ini kan kita tahu bersama nih kalau misalnya kalau ada acara PDIP biasanya ada Ibu Mega selalu menyampaikan element of surprise ya. Nah, di rakernas kali ini apakah akan ada juga Ibu Mega menyampaikan element of surprise yang kalau rakernas tahun lalu kan element of surprise adalah tidak ada surprise ya, Mas. Apakah tahun ini juga mungkin apakah pengumuman soal cawapres atau apakah gitu mungkin bisa disampaikan, Mas? Terima kasih sebelumnya. Kayaknya ini hasil tadi malam nih Rian ini, jadi selalu berimajinasi tentang elemen of surprise. Jadi masih ada sisanya siang ini. Jadi tentu saja justru ini kan banyak mengatakan PD ini anti mainstream ketika semua berbicara elektoral, berbicara politik pencitraan. Kami kembali pada hal yang sangat prinsip, bagaimana sejatinya ketika Bung Karno menyampaikan falsafah Pancasila bahwa di dalam Indonesia merdeka itu seharusnya tidak boleh ada kemiskinan. Itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Ketika Ibu Mega tiba-tiba menginstruksikan kepada saya ketika laporan kepada beliau, saya maunya temanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Beliau menyebutnya sambil terharu. Ini pun sudah menunjukkan bahwa kita tidak boleh lagi main-main terkait dengan mandat ideologis dan mandat konstitusi. Ketika sidang BPUPK membahas pasal 34 ayat 1, itu muncul perdebatan. Mengapa di negara yang seharusnya memang berpihak kepada yang miskin, kita memasukkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Tetapi di situ justru sangat genuine Profesor Supomo memberikan suatu penjelasan yang sangat komprehensif bahwa justru itulah yang membuat konstitusi kita itu berbeda dari konstitusi negara manapun dan menunjukkan bahwa demokrasi yang kita bangun bukan hanya demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah yang harus dipercepat oleh PDI Perjuangan bersama dengan Pak Ganjar Pranowo ke depan, karena Pak Jokowi telah meletakkan suatu dasar-dasar yang sangat baik melalui pembangunan konektografi. Bahkan Pak Jokowi sampai mengatakan saya akan cawe-cawe agar bonus demografi ini tidak kita sia-siakan sehingga terjadi loncatan kemajuan. Dan sepertinya PDI Perjuangan yang memang menangkap hal tersebut.
Mana yang lain membela ketika Pak Jokowi dikritik terkait dengan cawe-cawe? Kami maknakan pada hal-hal yang positif karena kami percaya pada kenegarawanan dari Presiden Jokowi di dalam membangun kemajuan Indonesia Raya. Jadi nanti ada juga elemen of surprise. Tapi bagaimana terkait dengan cawapresnya? Ya masih ada waktu. Masih ada waktu. Yang kita ambil kan spirit dari kelahiran Bung Karno ini yang harus juga dijabarkan di dalam visi, misi, dan agenda strategis ke depan. Mas Arief tadi mengatakan kami juga melakukan studi secara ilmiah dengan negara-negara lain, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok. Ada tim yang secara khusus dibentuk, hanya tanpa perlu SPJ ke negara-negara tersebut, kita bisa mengakses berbagai informasi yang akurat. Silakan yang lain masih ada? Mas penekanan. Silakan. Penekanan aja Mas, tadi di awal kan Mas Hasto bilang bahwa nanti akan ada agenda yang tertutup. Nah itu hanya Ibu aja terkait dengan strategi atau pidatonya Pak Jokowi juga tertutup? Penekanan Presiden Jokowi juga tertutup. Jadi kan ya silent is golden kan kadang-kadang gitu. Jadi harus. Tapi nanti ada konferensi pers. Tenang saja, ada konferensi pers. Jadi ada saatnya tertutup itu mengandung seni, mengandung suatu hal yang sifatnya strategis. Karena berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara kan harus dilakukan dengan jelas. Kalau saya bicara di depan kamera ini kan rasa juga ada groginya kan. Meskipun kita sudah akrab, nah itu juga sama. Jadi dibuat sesuatu karena ini menyangkut hal yang strategis terkait dengan masa depan bangsa dan negara agar harapan Presiden Jokowi nanti terjadi loncatan kemajuan, IKN-nya dilanjutkan dan menjadi bagian dari legasi Pak Jokowi, hilirisasinya, kemudian Indonesia berdikari, kemudian kepemimpinan Indonesia yang dileverage oleh keberhasilan penyelenggaraan G20, kemudian bonus demografi, konektografi melalui pembangunan infrastruktur, semua akan dilanjutkan oleh PD Perjuangan dan juga nantinya Pak Ganjar Pranowo. Jadi demikian rekan-rekan semuanya, terima kasih atas hadirannya, dipersiapkan dengan makan siang dengan sebaik-baiknya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka. Foto dulu. Foto Pak, ketiga foto-foto. Bos. Mas Hasto foto dulu Mas. Mas Hasto foto dulu. Mas Kus. Nah. Tadi bawa